Pemirsa, proses perbaikan rel kereta api yang terdampak longsor dan banjir di perlintasan Desa Papanrejo, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah mencapai 80%. Sementara itu proses perbaikan tanggul Sungai Tuntang di Kecamatan Kebon Agung, Demak, Jawa Tengah terus berlangsung. Perbaikan rel darurat oleh PT KAI terus dilakukan dan diharapkan selesai dan dapat diuji coba pada hari Jumat ini. Untuk keamanan, diuji coba perjalanan kereta dengan satu trek perlintasan terlebih dahulu. Seluruh perjalanan kereta yang melewati stasiun Grobogan juga masih dialihkan melalui jalur selatan. Selain itu juga ada sejumlah perjalanan kereta api yang masih dihentikan sementara. Sementara itu, proses perbaikan tanggul Sungai Tuntang di Kecamatan Kebon Agung, Demak, Jawa Tengah terus berlangsung. Petugas dari Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana bekerja cepat siang hingga malam. Hal itu guna mengantisipasi banjir susulan, mengingat kawasan hulu sungai masih terjadi curah hujan tinggi. Dari Grobogan dan Demak, Jawa Tengah, Tim Liputan melaporkan. Bus Transjakarta jurusan Pluit Pinang Ranti terekam video amatir terjebak di perlintasan kereta api Grogol, Jakarta Barat. Puluhan penumpang yang panik pun turun karena mendengar tanda kereta akan melintas. Beruntung setelah dibantu warga sekitar, bus berhasil berjalan sebelum kereta melintas. Peristiwa terjadi pada Senin lalu. Perlintasan kereta diduga rusak dan licin usai diguyur hujan. Lalu Pak, jalan rusak. Sudah pelajaran yang lalu, tadi itu informasi penumpangnya pada turun semua, pada panik. Ini paksa dari belakang udah goyang-goyang bisa naik jalan lagi tuh. Penumpang naik lagi, langsung naik lagi, udah lewat kali itu. Kini perlintasan kereta yang rusak telah ditambal dengan tanah. Namun warga khawatir saat hujan turun, tanah tersebut bisa tergerus air hingga kembali rusak dan membahayakan pengendara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan jika laut merupakan milik rakyat. Ia juga meminta agar pemilik pagar laut segera diungkap agar tak menimbulkan berbagai kecurigaan. Pagar laut, ya itu sudah ditindaklanjuti oleh Komisi 4. Laut adalah milik seluruh rakyat Indonesia, milik negara. Jadi ya segera ungkap milik siapa, apa bisa seperti itu. Jadi tidak ada hal-hal yang kemudian menjadi kecurigaan, nanti akan segera ditindaklanjuti dan diungkap oleh Komisi 4. Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di Kuningan, Jakarta. Kedatangannya untuk melapor dugaan korupsi dari kasus pagar laut. Dengan membawa sejumlah dokumen, Boyamin Saiman melampirkan laporan dengan bukti-bukti yang ia miliki. Dirinya jelaskan bahwa kedatangannya ke gedung KPK untuk melaporkan terkait adanya dugaan korupsi penerbitan 263 sertifikat hak milik dan hak guna bangunan pada lahan laut utara Tangerang atau daerah pagar laut. Pasal yang dilaporkan yakni Pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang perubahan kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Laporan ini didasari atas pernyataan Menteri ATR BPN Nusron Wahid bahwa ada dugaan cacat formil bahkan material. Yang kita laporkan oknum yang menjaga letter C, letter D, ini berarti oknum kepala desa. Yang juga bisa disampai kantor pemerintah kecamatan. Terus kalau warkah itu kan di BPN kabupaten kota. Nah, ini kan apa? Laut itu tidak mungkin bisa disertifikatkan karena kalau letter C itu adalah kaitannya dengan sawah. Terus letter D itu darat. Jadi nggak ada. Jadi kalau toh pernah ada dalil itu di Warkah tahun 1982 itu ada dikatakan itu daratan itu, ya itu sudah musnah hak kebendaannya. Nah, sertifikat diterbitkan prosesnya 2022-2023, berarti kan udah laut, udah tidak bisa. Maka versi saya memenuhi kualifikasi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 tahun. Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid resmi membatalkan sekitar 50 sertifikat di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten.
Proses pembatalan ini dimulai dengan pengecekan dokumen yuridis, prosedural hingga verifikasi fisik atau material. Nusron juga menjelaskan bahwa dari 50 sertifikat yang dibatalkan, beberapa merupakan sertifikat SHGB milik PT Intan Agung Makmur, sementara sisanya adalah SHM milik perorangan. Sebelumnya terdapat total 263 SHGB dan 17 bidang SHM di kawasan Pagar Laut Tangerang. Dari jumlah tersebut, 243 bidang merupakan milik Intan Agung Makmur, 20 bidang milik Cahaya Intan Sentosa, dan 17 bidang lainnya milik perorangan. Pemirsa, pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 km kembali dilanjutkan dan tim gabungan TNI Angkatan Laut Bakamla hingga nelayan dikerahkan dalam proses pembongkaran pagar bambu. Puluhan perahu karet dan kapal nelayan dikerahkan dalam upaya pembongkaran pagar laut yang membentang di Tanjung Kait, Tangerang, Banten. Pembongkaran ini sudah dimulai sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat, dimulai dari rapat koordinasi hingga eksekusi. Melibatkan 750 personel gabungan dari TNI Angkatan Laut, Bakamla, Polair, hingga nelayan. Target hari ini sejauh 5 km, setelah sebelumnya sekitar 9 km rangkaian bambu sudah dibongkar dan ditargetkan akan rampung selesai di 9 hari ke depan. Ya, prinsipnya apa yang kita laksanakan kemarin, ya, kita evaluasi, tiap hari kita laksanakan evaluasi, kemudian kita laksanakan khusus untuk hari ini sampai dengan jam 11.00 sudah kurang lebih 2,5 kilo, Mbak. Memang ya faktor cuaca kembali lagi yang sangat menentukan di sini, Mbak. Kalau untuk targetnya hari ini berapa kilo? Kalau target seperti biasa 5 kilo, tapi saya tidak mau berhitung dengan angka dulu, Mbak. Sekarang ini target saya gimana caranya secepatnya kita tarik. Target tetap antara 5 sampai 7. Nah, tapi berdasarkan pengalaman begitu masuk di jam-jam 2 ke sana itu udah berawan, kemudian ini udah surut, gelombangnya tinggi. Ini tidak memungkinkan ataupun tidak efektif kalau kita melaksanakan penarikan. Mengingat kedangkalan kapal-kapal seperti ini sudah tidak bisa mendekat lagi. Demikian. Berarti terakhir di jam berapa, Pak, hari ini? Kemarin sampai jam 4 juga. Cuman ya itu, Mbak. Karena gelombangnya sudah semakin kencang, terus kemudian kedangkalannya juga tinggal 1 meter, ya yang biasanya bisa menarik 2-3 kali, ya karena dengan faktor itu kita cuma menarik sekali saja. Tetap pelaksanaan kita sampai jam 4 walaupun cuaca mungkin kurang. Ya, dan saat ini sudah bergabung bersama kami untuk melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati ada rekan Aulina Iyasya dan rekan Indra Setiabudi yang berada di lokasi kejadian Glodok Plaza Jakarta. Kita ke Aulina terlebih dahulu. Aulina, silakan dengan laporan terkini. Ya baik, selamat sore Junoda juga pemirsa, untuk update terkini seperti apa kondisi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sampai saat ini belum ada lagi kantung jenazah yang dibawa ke RS Polri dari Plaza Glodok. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan, total kantung jenazah yang sudah diterima RS Polri Kramat Jati ini ada sekitar 12 jenazah, dan berdasarkan konferensi pers yang tadi pagi, lebih tepatnya pada pukul 9 pagi juga digelar di RS Polri Kramat Jati, di mana berdasarkan informasi dari total 12 jenazah tersebut sudah ada 3 nama korban dari kebakaran Glodok yang sudah teridentifikasi. Dan untuk ketiga nama tersebut yakni yang pertama bernama Zulkifli Fitria Raja, berjenis kelamin laki-laki, berusia 42 tahun. Ia merupakan pegawai BUMN yang juga dapat diidentifikasi melalui tes DNA. Yang kedua ini ada Aulia Belinda, berjenis kelamin perempuan, berusia 28 tahun, yang merupakan mantan pramugari maskapai Lion Air yang sama. Ia juga teridentifikasi melalui tes DNA. Dan yang terakhir ini ada Oshima Yukari, dia berjenis kelamin perempuan, berusia 29 tahun, di mana ia pun merupakan pramugari salah satu maskapai yang juga teridentifikasi melalui tes DNA. Dan untuk bagaimana atau kondisi saat ini jenazah, apakah sudah atau belum dibawa oleh pihak keluarga? Untuk jenazah yang bernama Zulkifli Fitria Raja ini sudah dibawa oleh pihak keluarga, dan kedua jenazah lainnya yakni Aulia Belinda dan Oshima Yukari ini masih berada di RS Polri. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, untuk Aulia Belinda juga
infonya jenazahnya akan diterbangkan ke Makassar pada pukul 10 malam nanti. Dan untuk Oshima Yukari ini masih belum diketahui kapan akan dibawa pulang ke kampung halamannya. Namun Oshima Yukari akan dimakamkan di Kendal sesuai dengan kota kelahirannya. Dan juga pemirsa, untuk total berarti jumlah korban jenazah yang belum teridentifikasi ini berarti tinggal ada 9 jenazah lagi. Dan untuk sampel DNA, RS Polri Kramat Jati sudah mengumpulkan 32 sampel DNA dengan 14 laporan korban hilang pada saat kebakaran di Glodok Plaza, dan ada 19 data antemortem yang akan dicocokkan dengan data di postmortem. Dan juga pemirsa dan juga Juno, saya ingin sedikit memberikan informasi sebetulnya bagaimana tim DVI atau Disaster Victim Identification dalam mengidentifikasi korban-korban kebakaran, terutama korban kebakaran di Plaza Glodok ini. Mereka menggunakan 2 sistem, yakni sistem primer dan juga sekunder. Untuk sistem primer sendiri ini biasanya dilihat dari sidik jari jenazah, karena biasanya sidik jari sudah terdaftar di SKCK ataupun EKTP. Namun ini dilakukan jika kondisi jenazah tidak hancur atau masih dapat dilihat secara visual. Dan yang kedua, jika sidik jari tidak dapat dilakukan identifikasinya, biasanya dilihat dari gigi, mahkota gigi. Namun ini juga agak sulit dilakukan, mengingat korban dari Plaza Glodok ini juga sudah sulit dikenali secara visual. Jadi akhirnya tim DVI bersama RS Polri melakukan tes identifikasi dengan cara tes DNA seperti yang sudah sedang berlangsung saat ini. Dan juga pemirsa dan juga Juno, kita sedikit mengkilas balik kebakaran di Glodok Plaza ini disebut kebakaran open disaster, di mana kebakaran biasanya ini terbagi dalam 2 jenis, di mana yang pertama ada open disaster dan juga closed disaster. 2 kasus ini sangat berbeda. Jika open disaster adalah biasanya kebakaran yang terjadi di tempat umum, jadi sebetulnya tidak dapat diketahui sebetulnya korban yang datang ke Plaza Glodok itu ada berapa, dan juga belum diketahui apakah ada keluarga atau sanak keluarga saudaranya yang melaporkan kejadian ini karena tidak mengetahui anggota keluarganya atau temannya datang apa tidak ke Glodok Plaza pada tanggal 15 Januari lalu. Ini agak berbeda dengan kasus kebakaran yang bersifat closed disaster, di mana closed disaster ini biasanya kebakaran yang kita bisa ketahui berapa jumlah korbannya. Mungkin ini biasanya terjadi di kebakaran yang menimpa rumah, kita bisa mengetahui ada berapa kepala keluarga di sana, dan korbannya pun sudah bisa diketahui kira-kira berapa yang meninggal atau yang menjadi korban dalam kebakaran tersebut. Ya, sementara Juno, untuk ke-9 korban lainnya pastinya akan kami update terus informasinya, bagaimana identifikasi lebih lanjut ke depannya. RS Polri dan juga Biodokpol dan juga Biro Lab Dokas pastinya akan terus bekerja sama untuk secepatnya memberikan informasi terhadap ke-9 jenazah lainnya yang masih dalam proses identifikasi. Kembali ke Anda. Baik, Kaolina, dari 12 jenazah berarti baru 3 tadi ya yang teridentifikasi dan 9 belum teridentifikasi dan masih terus dilakukan oleh pihak DVI. Terima kasih, Kaolina. Selanjutnya kita ke TKP, lokasi kejadian ada Indra Setiabudi di sana. Indra, silakan dengan update terbaru. Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan update terkini kurang lebih sudah sepekan, namun pihak Damkar dan BKSD dengan Polri masih melakukan aktivitas penelusuran untuk mencari sisa-sisa korban begitu. Dan kalau kita bahas secara data, bahwasanya masih sama di angka 14 orang keluarga maupun kerabat masih mengabarkan salah keluarganya hilang begitu. Dan namun hingga saat ini sudah 12 kantong jenazah sudah ditemukan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi. Dan sejauh ini dapat kami informasikan juga, tadi kami sore juga memantau dari Puslab 4 Polri, Mabes Polri juga hadir di sini untuk melihat lokasi, untuk melakukan olah TKP awal begitu, untuk memantau saja, tidak mengambil ataupun mengambil sejumlah barang bukti maupun apapun itu, dikarenakan hanya memantau untuk pertama saja. Dikarenakan nanti akan ada tindak lanjut dari Puslab Polri untuk melakukan olah TKP lanjutan begitu. Dan saat ini Juno dan juga pemirsa dapat kami informasikan bahwasanya titik dari pencarian yang difokuskan oleh Damkar Sudin Jakarta ini di lantai 8, karena mayoritas korban ditemukan kebanyakan ini berada di lantai 8 di gedung Glodok Plaza Jakarta Barat. Hingga saat ini kami, kasat mata kami, kita melihat situasi terkini saat ini di sekeliling toko-toko yang sudah berada di area Glodok Plaza ini sudah hampir buka.
semuanya sudah berjalan normal. Sebetulnya semuanya sudah bisa berjalan dan membuka lapak-lapaknya begitu, karena kan situasi saat ini sudah kondusif begitu, sehingga para pedagang di area Glodok Plaza ini sudah bisa membuka tokonya begitu, Juno. Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya sudah kurang lebih sepekan. Ini Anda bisa saksikan dari tim damkar juga baru saja turun begitu dari proses pencarian, namun kami melihat di lantai 8 ini masih ada pihak dari damkar masih melakukan penelusuran, dikarenakan memang tadi dari pagi sehingga siang hari tadi dilakukan proses pencarian dan diteruskan lagi tadi pukul 2 siang ataupun 14 siang waktu Indonesia Barat tadi. Dan hingga saat ini kami belum bisa mengkonfirmasi apakah ada hasil dalam proses pencarian ini, yang mana memang kondisi reruntuhan bangunan yang mempersulit tim dari damkar untuk melakukan proses penelusuran lagi dan mencari korban yang dikonfirmasi kalau sesuai data ini masih berjumlah 2 orang lagi dari data 14 orang yang melaporkan merasa hilang sanak keluarganya di saat ataupun diduga 2 orang tersebut masih berada di dalam gedung lantai 8 Glodok Plaza Jakarta Barat. Sementara itu dapat kami informasikan, Juno, nanti kami akan informasi lagi apakah akan diteruskan sampai malam hari ataupun diteruskan untuk esok hari, yang mana pihak dari damkar dan Polri ini masih memfokuskan untuk pencarian 2 orang yang diduga korban masih berada di lantai 8 Glodok Jakarta Barat. Sekian, demikian, Juno. Baik, Indra, tadi di lantai 8 fokus pencarian untuk saat ini dan para pedagang di Glodok Plaza juga sudah mulai bisa beraktivitas tadi. Terima kasih Indra atas laporan Anda, dan sebelumnya ada Aulina. Selamat bertugas kembali. Ujian nasional akan kembali digelar bulan November mendatang, namun ujian kali ini hanya diperuntukkan siswa sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah. Mendikdasmen berencana akan kembali menggelar ujian nasional pada bulan November 2025. Dalam UN kali ini, pemerintah juga berencana mengganti nama dan mekanisme UN dengan yang baru. Salah satunya adalah pelaksanaan sistem UN yang harus dilaksanakan di sekolah atau madrasah yang telah terakreditasi. Jadi memang kenapa November? Karena yang kelas 12 itu kan nanti dia akan kuliah. Sehingga dengan hasil itu dapat bermanfaat untuk menjadi salah satu pertimbangan bagi perguruan tinggi dalam seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Karena itu pelaksananya di bulan November. Sedangkan untuk yang nanti SMP dan SD itu pada tahun 2026. Itulah kenapa November ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan Gun N' Roses November. Sementara untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, pelaksanaannya akan dilakukan mulai tahun 2026. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti, memastikan istilah ujian dipastikan hilang. Sebelumnya, UN dihapus pada tahun 2021 dan digantikan asesmen nasional. UN diterapkan bukan untuk mengukur kelulusan siswa, tetapi sebagai sistem yang dilakukan untuk mengukur kemampuan belajar siswa dan kualitas lingkungan belajar di sekolah. Ya, ujian nasional akhirnya diberlakukan meski dalam istilah yang berbeda. Pemerintah akan menggantinya menjadi tes potensi akademik. Apa untung dan ruginya bagi siswa? Kami akan membahas bersama Sekjen Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Dudung Abdul Qadir, dan hadir pula Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidik dan Guru atau P2G, Iman Zanatul Hairi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Abdul Qadir, Pak Iman. Waalaikumsalam, sore Mas Juno. Ya, terima kasih. Kang Iman. Selamat sore Mas Juno. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ke Pak Abdul terlebih dahulu. Bagaimana menurut PGRI, sudah tepatkah ujian nasional diberlakukan kembali? Begini Mas Juno, persoalan tepat dan tidak tepat ini menjadi alasan akademis. Bahwa PGRI mengkaji secara akademis apakah ujian nasional ini penting dalam bentuk yang transformatif atau hanya sebatas untuk mengganti label saja, Mas Juno. Pertama, berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional
bahwa pendidikan itu berfungsi untuk 3 hal. Pertama adalah pendidikan berfungsi untuk meningkatkan kompetensi akademik siswa. Ini salah satu di antaranya, alat ukurnya adalah evaluasi. Baik bentuknya ujian nasional atau yang dipilih oleh pemerintah hari ini adalah tes kompetensi akademik. Nah, ini persoalan pilihan nama menjadi bukan persoalan bagi kami PGRI, tapi harus ada alat ukur yang mengukur keberhasilan proses pembelajaran. Karena sistem pendidikan nasional menyatakan tugas fungsi dari pendidikan adalah meningkatkan kompetensi peserta didik, baik akademik maupun yang kedua adalah peningkatan kompetensi non-akademik siswa, soft skill siswa, keterampilan siswa. Dan yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah pendidikan itu berfungsi untuk meningkatkan dan mengembangkan karakter siswa. Nah, ini semua harus diukur, baik keberhasilan secara akademik maupun keberhasilan secara non-akademik siswa, serta bagaimana mengukur bagaimana pengembangan potensi karakter siswa. Sehingga Mas Juno, kalau ini dilakukan dengan baik oleh pemerintah, oleh sekolah, oleh masyarakat, dan oleh stakeholder pendidikan di seluruh Indonesia, saya yakin kita akan membangun peradaban bangsa yang lebih bermartabat. Pak Dudung, singkat, setuju atau tidak? Kami PGRI dari awal mendukung apa yang diputuskan oleh pemerintah, tetapi harus ada transformasi tata kelola. Baik. Mulai Baik Pak Dudung. Saya ke Pak Iman. Pak Iman, dari P2G, pemerintah akhirnya punya ujian nasional atau tes potensi akademik disebutnya tadi. Anda bisa menerimanya? Sebetulnya ada persoalan serius ya ketika disampaikan sebagai tes potensi akademik ya. Saya mengiyakan tadi bahwa betul ya, kita mengikuti Undang-Undang Guru dan Dosen di pasal 57, 58, 59. Kata kuncinya sebetulnya evaluasi. Kalau perubahan nama ini jangan sampai menggeser substansi ya. Bahwa yang pertama misalkan kalau P2G ini konsisten, kalau ini dijadikan penentu kelulusan, kami dengan terang benderang mengatakan kami tidak setuju. Kedua, kalau disampaikan tadi tes potensi akademik ini untuk ke jenjang perguruan tinggi, ini menjadi mubazir. Kan ada tes masuk PTN. Nah, bagi kami ini harusnya diintegrasikan dong. Masa dites 2 kali masuk PTN? Karena penilaian atau evaluasi di sekolah dan penilaian ataupun evaluasi di menuju PTN itu kan 2 hal yang berbeda. Jadi kalau dilakukan 2 kali ini menjadi mubazir menurut kami. Yang ideal mungkin diintegrasikan. Jadi dalam 1 kali evaluasi. Itu yang pertama. Jadi dalil untuk masuk kampus, kan masuk kampus udah ada ujiannya, kenapa diujikan sebelumnya gitu kan. Nah, ini yang kami kira jangan sampai ke poin kami yang keempat. Tetap lah ya, jangan sampai boros. Di UN terakhir itu kita sekitar 500 miliar gitu ya. Jadi pertimbangkan juga anggarannya ada berapa dan lain sebagainya. Kalau memang di 2026 ya tetap saja lah ya, kita berpikir anggaran pendidikan memang besar tapi kan harus efektif gitu ya. Dan juga jangan dilupakan bahwa saya menambahkan tadi ya dari kakak kita ini Pak Dudung gitu ya dari PGRI, bahwa ini harus ditekankan lagi gitu ya, persoalan tadi bahwa jangan sampai ini merugikan siswa. Kan tadi sudah disampaikan siswa itu ada kemampuan akademik, non akademik, betul sekali, sudah sangat beragam sekali sebetulnya. Kalau hanya dievaluasi dari sisi kognitif saja, saya kira itu mereka akan rugi. Dan satu lagi, kalau ini menjadi sebuah sistem evaluasi, saya tidak mau menggunakan itu ya, tes potensi ataupun ujian nasional ini, karena maknanya sudah menyempit ya. Jadi kita merujuk ke undang-undang lagi nih, kita menyebutnya sebagai evaluasi ya. Jadi kan ini judulnya evaluasi, tapi kan yang dikomentari tes potensi akademik ya. Ini saya takut salah istilah ya. Jadi saya kira Pak Dudung dan saya setuju ini adalah evaluasi gitu kan ya. Nah, evaluasi ini yang kami harapkan tentu saja ini melibatkan stakeholder. Ada guru, dinas pendidikan. Jadi jangan ini menjadi paket dari atas turun ke bawah
menyeramkan gitu ya, seperti hukuman gitu dari pusat. Nah, ini kesan seperti ini jangan sampai dilupakan, bahwa evaluasi itu juga kan bisa dilakukan di sekolah. Jadi saya kira posisinya seperti itu kalau P2G. Oke, Pak Dudung, Anda punya tanggapan, silakan. Ya, terima kasih. Jadi betul apa yang disampaikan oleh sahabat saya terkait dengan apapun bentuknya yang dipilih oleh pemerintah. Jadi tadi kalau tidak salah Pak Menteri menyampaikan tes kompetensi akademik ya, bukan potensi. Kompetensi akademik. Beda, itu sangat jauh berbeda kalau potensi akademik. Oke. Nah, kalau ini dilakukan, saya pikir pertama betul apa yang disampaikan oleh tadi Mas Iman, bahwa yang harus kita lakukan adalah fokus bagaimana kita mengukur keberhasilan dari peserta didik melalui proses alat yang benar, hasil dan informasi yang diperoleh itu akan menjadi bahan bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk bagaimana pemetaan kualitas pendidikan. Nah, terkait tadi hasil yang diperoleh dari tes kompetensi akademik ini untuk kelulusan di jenjang berikutnya, ini yang harus kita menjadi pemahaman lagi, apa betul? Kalau memang betul, nanti berarti tidak ada SPMB yang biasa kalau zaman kita dulu UMPTN, tes masuk ke perguruan tinggi negeri. Kalau masih ada lagi berarti ada penghamburan anggaran. Bahkan nanti masyarakat yang dirugikan kembali, harus bayar, beli itu segala macam. Kalau ini dibuat sedemikian rupa untuk langsung menjadi tes kompetensi akademik siswa untuk masuk ke perguruan tinggi, ini menjadi bagus. Kenapa? Karena itulah yang diperoleh, tetapi tadi ayo kita bangun zona integritas sekolah, zona integritas kepala sekolah, zona integritas kepala dinas, wali kota, gubernur, dan seterusnya. Sehingga tadi bahwa ujian nasional apapun namanya bentuknya, kita harus melakukan sesuatu dengan effort listed, effort list action, dan hasilnya nanti effort list result. Hasilnya akan membanggakan, akan menggembirakan semua pihak, baik guru, orang tua, kemudian pemerintah, dan seluruh masyarakat. Dari proses belajar yang mungkin dikembangkan, nanti ada proses pembelajaran mendalam, ada perbaikan kurikulum, ada transformasi pembelajaran. Saya pikir itu. Ya, Pak Dudung, tapi kalau kita lihat bagaimana supaya ujian nasional di Indonesia frame-nya dan bagaimana sudut pandang anak-anak murid tentunya dan juga orang tua kadang sangat memberatkan dan membuat siswa stres karena kita tahu pelajaran-pelajaran tertentu yang hanya diujikan, sementara dunia sekarang sangat relevan dengan banyak sekali opsi. Tidak hanya bicara matematika atau sains, ada seni, ada hal-hal lain yang juga harusnya bisa diberikan kebebasan untuk anak murid memilih. Pak Dudung. Ya, saya sepakat bahwa peserta didik dan siswa itu adalah sesuatu yang unik. Semua memiliki potensi dan tidak boleh memaksa siapapun orang dewasa dari kita untuk mengambil alih potensi yang ada pada diri anak itu sendiri. Jadi semua anak memiliki kelebihan, semua anak memiliki kekurangan, tidak sempurna di dalam proses pendidikan. Sehingga orang dewasa melihat ini, dan saya melihat ada geliat, ada niat baik dari pemerintah untuk melakukan tes kompetensi akademik yang utuh. Tidak tidak hanya mempersoalkan nilai A yang akan diujikan hanya pelajaran itu saja, tapi akan ada formulasi yang utuh, semua akan membangun konstruksi kompetensi akademik siswa. Begitu, Mas. Baik, Pak Dudung dan juga Pak Iman. Dan ini menarik, bagaimana sebenarnya Federasi Serikat Guru Indonesia November 2024 menghasilkan survei di mana mayoritas guru ternyata ini setuju UN dihapus. Dan dari survei ini ya, Pak Dudung dan juga pemirsa, bahwa diketahui sebanyak 87,6% responden setuju UN dihapus dan sisanya setuju UN digelar. Kita lihat bersama di layar ini. Sementara itu terkait, nah ini 87,6 setuju UN dihapus loh Pak. 12,4% tidak setuju UN dihapus. Ini angkanya tinggi sekali, jomplang. Sementara itu kalau kita bicara mengenai zonasi juga ada nih surveinya, 72,3% responden setuju PPDB sistem zonasi dipertahankan, sisanya setuju zonasi dihapuskan. Oke, kita fokus saja ke soal ujian yang setuju, ternyata guru setuju loh Pak dihapus. Saya mungkin ke
Pak Iman terlebih dahulu. Pak Iman, silakan tanggapan Anda. Iya, yang pertama kita tidak memungkiri ya, itu mewakili perasaan para guru yang disurvei, itu tidak kita pungkiri. Tetapi ini ada dampak juga sebetulnya dari perubahan-perubahan kebijakan, sehingga di lapangan guru-guru itu bingung mengukur seperti apa. Itu satu. Tapi dua, P2G ini sebetulnya melihat masalah ini, kita juga jangan sampai melupakan memori kolektif kita. UN di masa lalu dengan berbagai persoalannya itu jangan dilupakan, mengingat saya guru sejarah gitu kan, itu satu. Lalu yang kedua, pertanyaan tadi saya tertarik sekali karena ini menjadi diskusi. Kalau ini diujikan, mata pelajarannya apa? Gitu kan, itu satu. Itu pertanyaan yang paling mungkin sangat teknis, detail, tapi itu akan sangat menentukan. Jadi memang ini mengingatkan kembali ya, ketika diujikan hanya 3 mata pelajaran plus 1 pilihan, itu sempat menjadi kecemburuan juga. Jadi guru-guru mata pelajaran lain merasa tidak penting. Itu terjadi di masa lalu dan saya kira Pak Dudung paham situasinya. Nah, bagaimana dengan situasi sekarang? Maka kita juga harus memiliki pemetaan terhadap apa yang kita butuhkan. Hari ini literasi numerasi kita sangat rendah sekali. Pertanyaannya begini, kalau ujiannya semua mata pelajaran, kita tahu betul itu betapa mumetnya ya untuk melaksanakan ujian semua mata pelajaran se-Indonesia dengan kolom pertanyaan yang dibedakan karena biar tidak ada kecurangan gitu kan. Dengan katakanlah 11 mata pelajaran, tentu itu akan sangat rumit sekali. Tapi kalau sederhanakan seperti di masa lalu, 3+1 misalkan, itu juga akan mengalami kecemburuan karena yang lain bukan prioritas. Maka kemudian pandangan sementara kami ketika kami mendiskusikan ini di kementerian, di internal P2G, kami menyimpulkan sementara ini yang penting yang bisa mengakomodir semuanya tentu berbasiskan matematik dan juga literasi. Kami bilang matematik bukan numerasi ya, karena kalau numerasi itu beda lagi sebetulnya. Kalau kita perhatikan, PISA itu pakai istilah matematik bukan numerasi. Kalau itu tes yang ada di Australia pakai numerasi. Nah, artinya kalau ini bisa menjadi dorongan, maka skema ujiannya mestinya seperti itu karena akan sangat bermasalah sekali di masa depan. Tetapi kemudian kami ingin mengingatkan kembali, kita punya memori kolektif di belakang terhadap masalah-masalah pendidikan, masalah ujian nasional di masa lalu. Jadi saya kira kita tidak melupakan itu, dan hal-hal yang sudah ada di dalam asesmen nasional kemarin ANBK dengan segudang masalahnya tentu saja, itu juga jangan dihilangkan karena survei karakter sudah ada, survei lingkungan belajar sudah ada, survei sejenis literasi dan juga matematik numerasi itu sudah dilakukan di AN. Jadi kami kira itu disempurnakan. Ya, misalkan masukan dari kami, bahwa AN-nya ini satu angkatan, jangan hanya 40 sampai 50 gitu. Nah, beberapa hal itulah yang saya kira nanti kebijakannya gap-nya tidak terlalu tinggi. Yang sudah ada kita sempurnakan, tapi jangan lupakan di masa lalu bahwa UN pernah menjadi masalah, ini menjadi sangat tidak manusiawi, itu juga harus kita perhatikan. Jadi sekali lagi kita harus perhatian ini kepada siswa, jangan sampai merugikan mereka. Pak Dudung, silakan. Ya, terima kasih. Tadi saya melihat survei, jadi ada beberapa organisasi profesi yang melaksanakan survei. Survei yang dilakukan oleh kami PGRI itu diikuti oleh 34 provinsi. Hasilnya mengejutkan juga, karena memang dulu ketika UN menjadi satu-satunya syarat kelulusan, ini menjadi air mata guru. Guru menjadi dipersulit, siswa juga takut, orang tua juga resah, pemerintah daerah juga khawatir. Jadi jangan sampai UN terjadi seperti itu. Nah, hari ini ternyata hasil survei hampir 90% guru-guru di seluruh Indonesia dan respondennya juga cukup banyak, Mas. Itu Mas Dirut, responden yang kami survei itu hampir 40.000. Sampelnya, respondennya hampir 40.000. Hasilnya apa, Pak? Bagaimana PGRI melakukan intervensi kalau sampelnya hampir 40.000 dan itu sebarannya 34 provinsi, tidak hanya di kota besar saja. Guru, kepala sekolah, kemudian orang tua dan siswa ada respondennya. Itu hampir 90%. Hasilnya, Pak? Menginginkan ada ujian nasional yang bentuknya tidak lagi untuk
untuk satu-satunya kelulusan. Hanya pemetaan, kemudian memotivasi belajar siswa, kemudian transformasi pembelajaran siswa, dan membangun zona integritas sekolah. Itu, Mas. Oke, jadi hasilnya malah kebalikan dari pengalaman dulu yang mungkin dulu menjadi beban, sekarang malah melihat bahwa ujian nasional di tolak ukurnya atau alat ukur yang baik. Kurang lebih seperti itu ya, Pak? Ya, mudah-mudahan ke arah sana, Mas. Harapan kami. Tapi Pak, kalau pertanyaannya simpel misalnya, apa bedanya UN dengan tes kompetensi yang kita akan punya ini? Kalau dari sudut pandang Anda, Pak Dudung? Ya, sebetulnya harus menjawab ini adalah kementerian. Ya. Mas. Kita bukan juru bicara kementerian. Tapi dari sudut pandang Anda, Pak? Ya, sudut pandang saya bahwa apa yang dilakukan oleh ujian nasional dulu, satu-satunya penentuan kelulusan. Yang ini, yang sekarang tes kompetensi akademik siswa ingin meningkatkan dan ingin melihat kualitas siswa, kualitas sekolah, dan kualitas daerah di wilayah tertentu. Sehingga pemerintah bisa memberikan intervensi, bisa memberikan kebijakan, sehingga pendidikan akan terus maju, pendidikan atas terus berkembang, dilihat dari hasil kompetensi yang diperoleh oleh siswa sebagai masukan. Apakah gurunya harus mendapatkan pelatihan lagi, atau sarana prasarananya ditingkatkan kembali. Sebetulnya ujian nasional ataupun alat apapun, satu-satu diantaranya adalah untuk pemetaan kualitas pendidikan. Jadi semangatnya evaluasi pemetaan bukan syarat kelulusan ya Pak, harusnya ya, seperti itu ya. Oke, baik. Kalau saya ke P2G Pak Imam, bahwa kalau dalam undang-undang disebut kan memang evaluasi, tapi kalau kita menerjemahkan dari sudut pandang P2G, idealnya evaluasi seperti apa? Kalau tadi bukan ujian nasional, formulasinya kira-kira seperti apa menurut Anda? Iya, yang pertama secara bertingkat, evaluasi ini kan ada di yang paling mikro gitu ya, ada di ada di sekolah, lalu juga ada di pemerintah. Kami sebetulnya tidak punya punya formula peristilahannya. Baik. Yang pertama tadi betul kata Pak Dudung bahwa belum jadi kebijakannya gitu ya, belum ada bentuknya, jadi belum bisa komentar. Tetapi yang kedua, pada prinsipnya saya kira ada kesamaan di sini bahwa penentuan kelulusan ini kita sama-sama tidak setuju. Dan mungkin saya rinci lagi, UN itu memang berubah ya. UN yang menentukan kelulusan itu ada sekitar sebelum 2014. Setelah tahun 2014 tidak menentukan kelulusan, mata pelajarannya sudah mulai berubah, soalnya juga sudah mulai beragam, ada perbaikan-perbaikan sebetulnya. Nah, yang kami harapkan yang pertama adalah kita tetap akan menggunakan model asesmen yang sangat beragam. Dan yang kedua, seandainya kualitas guru kita sudah di level yang kita harapkan, evaluasi yang dilakukan oleh guru di dalam kelas itu juga sebetulnya akan membantu. Tidak ada lagi kita kucing-kucingan untuk ya di masa lalu ya, kucing-kucingan jawaban lah, bocoran soal dan lain sebagainya. Kalau itu sudah selesai, artinya yang penting diutamakan ini di dalam sebuah evaluasi, kita ini ingin ada peningkatan kualitas. Ini kita melihat di sini, oh ini yang sudah kita capai dan sebelumnya. Apa yang terjadi di dunia global seperti ada PISA, di Indonesia sendiri ada assessment, itu kan langkah-langkah yang kita lakukan supaya kita memahami dan mengetahui sudah sampai mana kualitas kita. Tapi juga kita ada warning di sini, jangan dilupakan bahwa kita adalah manusia, yang ditesnya juga adalah manusia. Ada sebuah buku, The End of School, akhir kiamat sekolah. Salah satu ciri-cirinya kita akan diperiksa secara tidak terbatas. Ini agak filosofis, tapi ini penting. Misalnya kenapa? Bayangkan nanti kalau tesnya itu ada banyak ya, ada ujian semester, istilahnya juga sudah berubah, ada ujian yang sekarang ya tes kompetensi akademik ya, saya sudah direvisi tadi. Juga untuk masuk kampus dia ada tes lagi. Kita untuk lingkungan belajar ada tesnya lagi. Perhatikan yang disampaikan oleh tokoh pendidikan yang menulis buku tentang The End of the School. Kalau ini terus terjadi, maka kita akan istilahnya begini, diperiksa secara tidak terbatas. Jadi belum belajar, udah ada evaluasi lagi. Gitu. Nah ini juga jadi warning. Pak Iman, maaf saya potong. Solusinya apa berarti kalau menurut Anda? Kalau kami dari P2G integrasi tadi, bayangkan potensi masalah yang akan terjadi. Disampaikan oleh Pak Menteri bahwa ini untuk tahap masuk kampus. Padahal ada PBK gitu kan. Nah ini juga ciri-ciri arah ke sana. Maka kita pagari, seperti Pak Dudung pasti setuju dengan saya. Kita pagari, loh kenapa nggak integrasi saja sekali masuk kampus. Ini yang
yang kita jaga bersama. Iya. Kenapa tidak disimplify, disederhanakan sekali seperti itu ya Pak ya, tidak berkali-kali. Pak Dudung silakan singkat. Kalau saya sih begini, apapun bentuknya, saya ingin mengingatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan stakeholder pendidikan nasional. Kita tidak ingin melihat suasana belajar di sekolah. Anak itu bergembira, anak itu semangat hadir, tapi mereka tidak tahu apa yang sedang dipelajari dan apa yang sedang dikerjakan. Jadi ini mungkin persoalan yang harus kita jawab, sehingga apa? Proses evaluasi itu bermakna. Proses penilaian ini sangat betul-betul memberikan informasi yang jelas, informasi yang utuh terhadap siswa, peningkatan keberhasilan terhadap siswa, baik akademik maupun non-akademik, serta karakter siswa, sehingga proses pendidikan ini akan betul-betul bisa diraih, dan saya pikir generasi emas di tahun 2045 akan kita bisa raih. Tapi kuncinya itu tadi, bagaimana memberikan kesadaran guru dengan kuat, memuliakan guru, daulat guru, berikan kepercayaan pada guru, berikan sebuah kebebasan pada guru di dalam bentuk penilaian, di dalam bentuk pengembangan karakter, sehingga guru-guru dimuliakan, dimartabatkan, diprofesionalkan, disejahterakan, dan yang paling penting harus dilindungi. Itu Mas Juno. Baik Pak Dudung, Pak Iman, terima kasih untuk diskusi singkat kita ya. Tentunya tadi semangatnya semoga evaluasi ini tidak menjadi beban dan dapat dijadikan tadi proses yang menyenangkan untuk semua ya Pak ya. Karena kadang pendidikan kita tuh fokusnya pada result. Kadang kita lupa bahwa proses itu penting sekali. Terima kasih ya Pak Dudung dan juga Pak Iman, sehat-sehat. Terima kasih. Wassalam. Amin. Malam sehat dan semangat, Mas Iman. Terima kasih. Kembali bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di India Kamis malam waktu setempat. Nantinya Prabowo akan melakukan pertemuan dengan Presiden dan Perdana Menteri India serta akan menghadiri perayaan hari ulang tahun ke-76 Republik India. Presiden Prabowo Subianto tiba di Air Force Station Palam, New Delhi, Republik India, Kamis malam waktu setempat. Prabowo disambut oleh Menteri Negara untuk Urusan Luar Negeri India, Pabitra Margarita, sejumlah pejabat dari KBRI New Delhi, serta para mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di India. Prabowo juga disuguhkan oleh penampilan tarian tradisional India, serta alunan musik yang dibawakan oleh para seniman muda setempat. Sebelumnya Prabowo berangkat bersama sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih untuk menuntaskan berbagai kerjasama dengan Republik India. Selama di India, Prabowo akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden India Draupadi Murmu dan Perdana Menteri India Narendra Modi. Bahkan Prabowo juga diundang untuk hadir sebagai tamu kehormatan pada perayaan ke-76 Hari Republik India pada 26 Januari 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah bersiap untuk meluncurkan program pemeriksaan kesehatan gratis. Program ini bisa dinikmati seluruh warga Indonesia di hari ulang tahunnya. Lantas bagaimana mekanismenya? Berikut liputannya. Pemerintahan Prabowo Gibran kembali memberikan kado bagi warga Indonesia. Kali ini, warga Indonesia yang berulang tahun akan mendapatkan kado berupa pemeriksaan gratis. Program pemeriksaan kesehatan gratis ini dirancang untuk 60 juta warga Indonesia pada tahun pertama, yaitu 2025. Jumlah ini akan terus meningkat dengan target 200 juta orang dalam 5 tahun mendatang. Anggaran sebesar 4,7 triliun rupiah telah disiapkan dalam APBN 2025. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tekankan pemeriksaan kesehatan gratis bukan hanya bertujuan untuk mengobati, tetapi juga kepada pencegahan. Pelaksanaannya pun akan berlaku di puskesmas, bukan rumah sakit. Ini bayangkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi beda istilahnya dengan yang seperti yang dilakukan di rumah sakit, ini dilakukan di puskesmas untuk kelompok balita. Jadi baru lahir pun ada tuh screening yang harus dilakukan. Kemudian anak-anak, remaja, karena beda screeningnya. Kemudian dewasa dan juga lansia. Karena screeningnya berbeda-beda, karena jenis penyakit yang diperiksanya juga berbeda-beda. Pemerintah telah mengklasifikasikan pemeriksaan berdasarkan usia.
Untuk balita, pemeriksaan difokuskan pada penyakit-penyakit bawaan lahir. Bila terdeteksi, penyakit ini bisa ditangani lebih awal dan mencegah risiko keterbelakangan mental pada anak. Sementara untuk remaja, pemeriksaan difokuskan kepada obesitas, diabetes, hingga kesehatan gigi. Sedangkan untuk usia dewasa, pemeriksaan berfokus pada deteksi dini kanker, seperti kanker payudara, leher rahim, paru, dan usus besar. Penyakit hipertensi juga menjadi salah satu perhatian pemerintah. Tidak hanya itu, kesehatan jiwa juga masuk dalam fokus pemeriksaan. Untuk warga lanjut usia, pemeriksaan menitik beratkan pada kondisi kesehatan yang berkaitan dengan proses penuaan seperti Alzheimer, osteoporosis, dan stroke. Untuk menikmati program ini, warga harus mendaftarkan diri di aplikasi Satu Sehat. Nanti bila sudah terdaftar, warga bisa datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat dan menunjukkan kartu identitas. Nantinya, bila sudah terverifikasi, mereka bisa menikmati pemeriksaan kesehatan lengkap secara gratis. Rencananya program pemeriksaan kesehatan gratis akan dimulai bertahap pada Februari 2025. Pemerintah berharap program ini bisa meningkatkan harapan hidup rakyat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Perhubungan mengusulkan pemberlakuan kebijakan bekerja dari mana saja atau work from anywhere pada 24 hingga 27 Maret 2025. Hal ini guna mengurai kemacetan karena Hari Raya Nyepi berdekatan dengan Lebaran Idul Fitri 2025. Menteri Perhubungan Dudi Puwagandi membahas wacana work from anywhere atau WFA menjelang libur Nyepi dan Idul Fitri 2025. Seperti diketahui, Hari Raya Nyepi tahun 2025 jatuh pada Sabtu 29 Maret, didahului dengan cuti bersama pada Jumat 28 Maret. Apabila sesuai prediksi, Hari Raya Idul Fitri jatuh pada 31 Maret 2025. Dengan waktu libur yang berdekatan, Menteri Perhubungan menilai kebijakan WFA dapat membantu mengurai lonjakan arus mudik. Menteri Agama Nasaruddin Umar pun mendukung usulan ini agar masyarakat dapat bersilaturahmi lebih panjang saat Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2025. Hingga saat ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan pemerintah sedang mengkaji penerapan work from anywhere selama libur Nyepi dan Idul Fitri tahun ini dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan ekonomi khusus MNC Lido City bersama MNC Land dan MNC Peduli terus konsisten menjalankan program Peduli Masjid di sekitar wilayah KEK MNC Lido City, Cigombong, Bogor, Jawa Barat. Dan kali ini Masjid Jami Nurul Huda di Kampung Bojong Kiharip menerima tim MNC Lido City yang melakukan aksi bersih masjid untuk memberikan kenyamanan kepada jemaah yang ingin menunaikan ibadah. Seperti inilah saat tim KEK MNC Lido City bahu-membahu membersihkan Masjid Jami Nurul Huda, Cigombong, Bogor, Jawa Barat dalam program Peduli Masjid. Mulai dari pembersihan karpet masjid, mihrab, lantai masjid, jendela hingga tempat wudhu tak luput dari aksi dibersihkan oleh tim KEK MNC Lido City sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Program Peduli Masjid ini bertujuan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan area sekitar lingkungan masjid sebagai rumah ibadah. Bisa bermacam-macam dari mulai pembersihan toilet, tempat duduk, langit-langit masjid, jendela-jendela, kemudian juga karpet-karpet masjid dan lain-lain. Dan kemudian juga kita lakukan juga pembersihan di area sekitar masjid. Pembersihan masjid saya ucapkan banyak terima kasih kepada MNC, terutama omongan-omongan dari MC ke sini, katanya maksud baik untuk beribadah kepada Allah. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sejauh ini sudah ada 3 masjid yang diberikan bantuan dalam program ini dari rencana 8 masjid yang berada di sekitar kawasan ekonomi khusus MNC Lido City hingga memasuki bulan suci Ramadan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jelang perayaan Imlek, para pedagang di kawasan Glodok, Petak 9 mulai menjajakan pernak-pernik dan hiasan untuk meramaikan perayaan Imlek. Kawasan Glodok,
Petak 9 penuh dengan nuansa Imlek, di mana pernak-pernik perayaan Imlek dijual di sepanjang Jalan Pancoran. Pernak-pernik seperti lampion, lukisan, megua, hingga angpau dapat dibeli dengan harga bervariasi. Mulai dari Rp5.000 hingga jutaan rupiah sudah bisa mendapatkan pernak-pernik Imlek. Kembali bersama kami pemirsa, untuk Anda yang ingin berlibur ke Jawa Barat khususnya Bandung atau sebaliknya, jangan lupa pesan tiket dari sekarang karena jelang libur panjang Imlek sebanyak 50.000 tiket kereta cepat Wush ludes terjual, namun jangan khawatir karena penjualan tiket masih berlangsung. Jelang libur panjang Imlek, pihak PT KCIC telah menyediakan sebanyak 173.000 tempat duduk kereta cepat Wush demi memberikan keleluasaan bagi para penumpang. Penumpang asal Jabodetabek bisa melakukan perjalanan melalui stasiun kereta cepat Halim, Jakarta Timur, menuju wilayah Bandung, Jawa Barat. Manajer Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan bahwa sebanyak 50.000 tiket kereta cepat Wush telah terjual untuk perjalanan libur panjang. Jumlah tersebut akan terus bertambah lantaran penjualan tiket masih berlangsung. Pada periode libur panjang, jumlah penumpang diprediksi akan mencapai 20.000 orang per hari dan mengalami peningkatan dibandingkan hari normal. Selain itu, dalam momen libur panjang ini, perharinya PT KCIC juga menyediakan sebanyak 48 perjalanan kereta cepat. Diprediksi jumlah penumpang pada momen libur kali ini akan mencapai 20.000 penumpang per hari, yang diprediksi akan mulai terjadi peningkatan sejak hari Jumat tanggal 24 Januari 2025. Jumlah tiket yang sudah terjual untuk perjalanan Wush tanggal 24 sampai dengan 29 Januari sudah mencapai 50.000 tiket yang terjual. Jumlahnya akan terus meningkat seiring dengan penjualan yang masih berlangsung secara online di aplikasi Wush, tiket.kcic.co.id, kemudian aplikasi Mitra, serta secara offline di loket maupun tiket vending machine di stasiun.